Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita pada pagi hari ini bersyukur oleh kemurahan Tuhan boleh beribadah kepada Dia Allah yang hidup, ya satu-satunya Allah yang hidup, yang berkuasa, ya yang memberi yang terbaik kepada kita. Bersyukur untuk saudara yang mengikuti melalui virtual atau Facebook, ada dari Papua, keluarga dari Papua, ada dari luar negeri ya Pak Peter, ada dari tempat lain ya, dan juga jemaat yang ada di Bali. Pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan, kelanjutan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita merenungkan Yeremia pasal 15, sekarang pasal yang ke-16. Kalau Bapak Ibu nanti membaca satu pasal ini, jelas sekali bahwa Tuhan akan menghukum umat pilihan ini, umat Yehuda, dan masanya adalah pada saat Yeremia masih melayani. Jadi Yeremia menyaksikan sendiri, bahkan Tuhan memerintahkan supaya Yeremia tidak mengambil istri, ya artinya tidak menikah dan tidak punya anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak daripada umat itu, bangsa itu, baik besar atau kecil akan mengalami kebinasaan, kengerian, ya kengerian, dan Tuhan tidak mau Yeremia mengalami hal itu. Nah, alasannya jelas sekali, karena memang kejahatan mereka, ya. Jadi penderitaan yang luar biasa akan terjadi bagi umat Yehuda dan mereka akan dibuang. Ya, bukan Allah tidak mengasihi umat, tetapi ini merupakan disiplin karena umat pilihan ini meninggalkan Tuhan. Kalau kita melihat ayat 17, ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 17 firman Tuhan, sebab aku mengamat-amati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindungi di depan mataku. Tuhan mengamat-amati. Bukan hanya pada masa Yeremia melayani dan melihat keadaan umat Yehuda melakukan kesalahan diamat-amati oleh Tuhan, bukan pada masa itu saja, tapi masa kini juga jelas Allah mengamat-amati setiap tingkah langkah kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, tindak tanduk kita, ya hal apapun yang kita lakukan, ya Allah mengamat-amati. Allah tahu, ya kalau kita lakukan hal yang baik, yang benar, tentu ada berkat, ada upah. Ya, tetapi kalau kita lakukan hal yang jahat, ada konsekuensinya juga dari kejahatan yang kita lakukan. Ya, jadi apa yang kita lakukan dalam hidup hari lepas hari? Ya, Tuhan mengamat-amati. Jika kita menyadari hal ini, ya ini menolong kita supaya dalam setiap perbuatan kita, ya dalam hidup ini kita lakukan hal yang benar, yang berkenan kepada Allah. Ya, sebab dengan melakukan perbuatan yang baik, yang benar, yang sesuai dengan firman Allah, perbuatan yang menyenangkan hati Allah akan mendatangkan sukacita bagi kita. Kita akan diberkati oleh Tuhan, kita akan mengalami kebahagiaan. Bukan berarti persoalan tidak ada loh ya. Persoalan pergumulan bisa saja menerpa hidup kita. Ya, bahkan kita harus pikul salib untuk hal itu. Ya, tetapi kebahagiaan yang daripada Allah mengalir dalam hidup kita, dalam hati kita. Nah, Tuhan mengamat-amati apa yang terjadi bagi umat Yehuda. Nah, di ayat 18, aku akan mengganjar, ya, aku akan mengganjar 2 kali lipat kesalahan dan dosa mereka. Oleh karena mereka telah menajiskan negeriku dengan bangkai dewa-dewa mereka yang menjijikkan, dan telah memenuhi tanah milikku dengan perbuatan mereka yang keji. Inilah persoalan utama yang dihadapi, yang terjadi bagi umat Yehuda, yang membuat Tuhan murka atas mereka, yang membuat Tuhan harus mendisiplin mereka, bahkan dikatakan mengganjar 2 kali lipat. Ini artinya Tuhan mengamati dan melihat benar-benar umat ini harus didisiplin. Saudara, kalau kita lihat perjalanan hidup ini ya, kira-kira begini.
Ada orang yang melakukan kejahatan, kemudian ketika Tuhan tegur, dia sadar, dia bertobat. Nah, ada konsekuensinya tetapi tidak terlalu parah lah begitu ya. Tidak terlalu mengerikan karena dia responi dengan baik, dia bertobat. Tapi kalau ada orang melakukan kejahatan diingatkan tidak mau, kejahatan diingatkan tidak mau. Ini disiplinnya ini dahsyat gitu ya. Dikatakan mengganjar 2 kali lipat. Ini benar-benar harus diceples gitu ya, dipukul ya, dicambuk ya. Bahkan di bagian lain Tuhan katakan di bagian mana lagi yang mau dicambuk umat ini. Dari atas kepala sampai ke kaki semuanya udah luka. Belum lagi sembuh luka yang satu, sudah harus dicambuk lagi. Yaitu bagian yang lain ya. Ini karena kedegilan hati umat ini. Perhatikan di ayat 19 ya. Jadi di sini kita menunjukkan siapakah Tuhan ya. Ya Tuhan, kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakan. Kepadamu akan datang bangsa-bangsa dari ujung bumi serta berkata, sungguh nenek moyang kami hanya memiliki dewa penipu, dewa kesia-siaan, yang satu pun tiada berguna. Nah, pada akhirnya mereka akan menyadari hal itu ya, ketika malapetaka datang, mereka berseru kepada Allah mereka. Itu Allah mereka nggak bisa buat apa-apa. Ingat, Allah mereka, sesembahan mereka tidak bisa buat apa-apa. Ya, kalau Tuhan sudah bertindak, ya tidak ada satu kuasa pun yang bisa menghalangi. Dan mereka berkata bahwa kesia-siaan yang sudah mereka lakukan. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Allah. Jadi kalau ada seseorang buat benda-benda tertentu kemudian untuk disembah, diperlakukan dengan cara yang khusus, nah inilah tindakan kebodohan ya. Loh, kok Allah yang kita yang buat sih? Oh, Allah kok kita yang kasih ya sesuatu bagi dia? Padahal Allah yang memberikan kepada kita, bukan kita yang harus memperlakukan Allah sedemikian rupa ya. Kita buat, kita bentuk, ya kita dandani misalnya begitu. Enggak harus seperti itu. Ya, itu enggak ada gunanya. Di ayat 21, sebab itu ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka, sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang layak kita sembah? Hanya Tuhan. Ya, Allah Abraham, Ishak, Yakub. Ya, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hanya itu saja Allah. Ya, hanya Dia satu-satunya. Ya, di mana Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Dialah hidup, Dialah kebenaran itu, Dialah Allah itu, Dialah firman yang jadi manusia, Dialah Tuhan, tidak ada yang lain. Jadi yang harus kita sembah hanya Dia satu-satunya. Jangan buat benda-benda lain untuk kita sembah, jangan buat bentuk-bentuk yang lain yang harus kita puja, kita agungkan. Jangan ada berhala dalam hidup kita. Kalau saudara nanti membaca ayat-ayat di atas, dan inilah yang terjadi, mereka meninggalkan jalan Tuhan, mereka tidak mau dengar suara Tuhan, mereka mengeraskan hati, dikatakan degil hati mereka, keras kepala gitu ya, tidak mau bertobat ya, tetap saja meninggalkan jalan Tuhan. Jadi mereka mendukakan hati Allah. Nah, ketika kita tidak datang kepada Tuhan, ketika kita meninggalkan Tuhan, sesungguhnya kita telah melakukan satu perbuatan yang mendukakan hati Allah atau membuat Allah sedih. Nah, waktu nanti mereka mengalami malapetaka itu, baru mereka tanya, ini kenapa? Kok Tuhan buat kita begini? Kenapa? Dan seringkali kan begitu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika semua baik, kita nggak nyadar nih, kita lagi melakukan kesalahan. Ya, ada satu contoh lah, yang ada orang yang sudah kaya raya sebenarnya, pejabat hebat, tapi dia terjebak dengan korupsi. Akhirnya ketangkap KPK.
Ya kok bisa ya? Ya Tuhan, kenapa saya bisa begini? Loh kok kenapa bisa ya? Udah lakukan kejahatan kok. Ya kan? Jadi melakukan sesuatu perbuatan yang jahat karena tidak ketahuan, ya asik aja terus melakukan kejahatan. Nah itu yang terjadi. Padahal Tuhan mengamat-amati. Tuhan lihat ya segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, kalaupun ada di antara kita oleh karena ya menyembah Allah, oleh karena setia kepada Tuhan, harus mengalami penderitaan atau pikul salib, dizolimi, ya itu pun Tuhan tahu, dan Tuhan tahu membela kita. Bukan berarti kita harus lepas ya, bisa saja mati, kita mati martir namanya, dan itu sesuatu hal yang istimewa di hadapan Allah. Ya, sebab dikatakan kamu dikaruniakan bukan untuk percaya saja kepada Tuhan, kepada Yesus, tapi juga dikaruniakan untuk menderita bersama dengan Dia, sama dengan Rasul Paulus. Ya, bahkan di dalam tubuhnya ya dikatakan terdapat apa itu penderitaan-penderitaan itu yang menunjukkan jati dirinya sebagai pengikut Kristus. Ya, jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetaplah setia melayani Tuhan, setia mengikut Kristus, percaya kepadanya, jangan pernah tergoda ya meninggalkan Tuhan. Apapun situasi yang terjadi, apapun yang menggoda kita, jangan hanya karena makan minum kita tinggalkan jalan Tuhan. Jangan hanya karena doa-doa kita belum dikabulkan, kemudian kita cari alternatif. Ya kita cari ya jalan keluar yang bukan daripada Tuhan. Kita masuk ke perdukunan. Ya kita minta kuasa-kuasa gelap. Jangan. Sekali lagi jangan. Sebab Tuhan satu-satunya Allah yang harus kita sembah. Jangan andalkan kekuatan-kekuatan lain di dunia ini. Jangan andalkan kekuatan manusia. Tetapi kita mau andalkan kekuatan daripada Tuhan. Nah ketika mereka nanti bertanya, ini kenapa? Ini kenapa? Dan Tuhan katakan beritahu kenapa. Ayat 10, apabila engkau memberitahukan kepada bangsa ini segala perkataan itu dan mereka berkata kepadamu, mengapakah Tuhan mengancamkan segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Apakah kesalahan kami? Dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan Allah kami? Nah ini tuh, apa salah kami? Apa dosa kami? Ya waktu lakukan dosa nggak tanya begitu ya. Waktu lakukan kesalahan nggak berkata begitu. Ya apa salah kami Tuhan? Ya inilah keadaan manusia. Nah tetapi Tuhan katakan apa? Ayat 11, maka engkau akan berkata kepada mereka, oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan oleh karena mereka telah mengikuti Allah lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Tetapi mereka meninggalkan aku dan tidak berpegang pada Tauratku, dan kamu sendiri berlaku lebih jahat daripada nenek moyangmu. Lihat, kamu masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat, ya daripada mendengarkan kepadaku. Jadi daripada dengar suara Tuhan, lebih baik dengar kemauannya sendiri, kedegilan hati. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini perlu kita simak baik-baik, kita pelajari, kita renungkan supaya kita jangan tergoda mengikuti keinginan kita, tapi ikutilah keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, suara Tuhan, firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita hari lepas hari lakukanlah hal yang baik, lakukanlah kebenaran, maka kita akan mengalami kebahagiaan daripada Tuhan. Walaupun ada tantangan yang datang silih berganti, Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita, Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang menyembuhkan kita dari sakit penyakit kita, Tuhan yang memberkati ekonomi kita, bisnis kita, usaha kita, anak-anak kita, masa depan kita ada di tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.